Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu yang bersemayam sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kesempurnaan, dengan segala ketertiban, agama yang berusaha niki sudah tersusun rapi, mulai dari hal-hal yang sepele, tajah takut si agama, mulai dengan cara pelang pungkuk niki ya aturan, mulai dengan pelang pungkuk, B dengan mulai jalunan kita pelang pungkuk, mulai dengan cara kekonce nenek, gue khusus seluruh alumni Bengkel ini apik di bab tahap, yang lain ini belum tentu apik. Hukum sami dan guru-guru kita yang pernah belajar di Bengkel ini memiliki ciri khas tersendiri yang bisa kita lihat dari sisi apik di bab bersuci, apik di bab tahap. Belum lagi yang lain-lain, kesempurnaan dan kelengkapan agama yang harusnya memiliki tentu tidak kita akan peroleh kecuali dengan kita sama-sama ikhtiarkan diri lewat talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang belum senamnya luangkan waktu sejenak sebentar, sekitar 10, 20, 30 menit dalam rangka kita hadir di masjid niki, dan tentu kita awali silakan niat i'tikaf di masjid niki dengan kita sama-sama lepaskan niat nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Logam sami puluh pasang niat gelamanan aku niat i'tikaf di masjid niki, Nabi hikmah jamaah bahasan ulama Jalaluddin As-Suyuti ditamyizi bainal ibadah wal adat. Niat ini fungsi dia bedakan antara ibadah dan kebiasaan. Tahu beda dengan sembahyang ini jamaah niat. Tahu beda dengan mandi niki niat. Contoh makin dengan sembahyang niki sakit niki sembahyang sunat, sakit niki sembahyang qadha. Pada tentang rukuk sujud, pada tentang baca Fatihah, pada tentang tasyahud, pada tentang ucapan salam. Tapi yang membedakan ini adalah niat. Mandi makin arasa mandi karena tekus sugul lembek, arasa mandi sugul lembek gara-gara TikTok dan ibu gitu. Kita beda ini adalah kebahasan jalan Imam Jalaluddin As-Suyuti, fungsinya ini adalah ditamyizi bainal ibadati wal adat. Jamaah sekalian rahimakumullah, syariat agama yang lulusnya ini secara umum memiliki tujuan, yaitu para maqasidus syar'i. Maqasidus tujuan syariat. Yang pertama disebutkan di dalam kitab usul fikih, tapi tujuan syariat agama yang berusaha ini adalah untuk agama ini wajib kita jaga. Kita sebut kepada hifzuddin, memelihara agama. Setelah yang muslimnya menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah lewat agama keturunan ataukah agama kesadaran? Okay. Karena iman ini jamaah ada
iman taklid aran iman ilmu. Iman taklid ini iman milu-miluan. Sebagian ulama iman taklid ini ada yang berubah iman taklid ini menjadi iman, ada yang berubah tingkatan menjadi iman ilmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, tujuan syariat yang Islam ini adalah dalam rangka untuk hifzuddin, menjaga agama. Tentu cara dan model yang Islam ini menjaga agama, banyak tokoh masyarakat kita mendirikan taman pendidikan Al-Quran, mendirikan minat madrasah, pondok pesantren tahfiz, pondok pesantren kita, membangun masjid, membangun musalla, membangun pesantren. Dani Al-Mukarram, dani tokoh masyarakat subul, lalu hijrah. Tapi tujuan hanya satu, untuk hifzuddin, menjaga agama. Tentu yang Islamnya doa Yasin dikira doa Allahumma inna nastahfiduka wa nasta'udzuka adyanana. Ya Allah, jaga agama-agama. Tentu dengan agama yang lain kita tidak boleh berbenturan. Saya nak lakukan patut jadi bangun dari makin siap dari dengan Hindu Kristen ini saling sedar orang membangun jadi yang ambil hikmah. Oh iya tadi ternyata hikmah pada saling jaga, saling pelihara. Yang melestarikan ini menjadi umat Rasulullah. Mari kita tunjukkan diri kita, mudah-mudahan menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Dan tahu paksa dengan Kristen, Hindu, Buddha di kitab Islam berbicara contohan untuk khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini kisah pertama. Kedua, tujuan agama yang berusaha ini adalah hifzul aql, menjaga akal yang berusaha. Dengan sebab nikilah yang berdikatu pendarahan sahnya dan akal. Dalam Al-Quran ini innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr, makin bahas judi online. Innamal khamr, sesungguhnya khamr nikilah yang nyedah akal, nyedah kepeng benar, nyedah hubungan kaca lingkungan masyarakat. Karena agama ini, ilmu pengetahuan ini akan berkembang dengan adanya akal yang sehat. Namun tidak akal si barang tidak akal. Nauzubillah min zalik. Apalagi makin zaman adanya narkoba, adanya macam-macam. Patut kita sama-sama jaga lingkungan. Mami, bapak ini perlu kontrol hubung gempeng tinggi. Karena sukul kamu kumpul-kumpul je, dia cuek kalau, dia cuek dulu kui-kui, ini makin baru dia bubuk-bubuk tinta, dia sedia-sedia Muslimiyah. Ini dalam rangka untuk menjaga akal. Sehingga lalu masih akal si barang narkoba ini zaman ia sangka narkoba. Namun dengan kolak ini molah atau bagian orang kretek makin. Lalu akal dalam niki bita
sengkekan. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimahullah, mudah-mudahan arah sekian tunas belum sebenarnya untuk kita jaga lingkungan bubuk gongkong yang berlestarinya agar desa bubuk terpelihara kaitan dengan satnya dan alkohol, terutama khamr, terutama narkoba. Khusus lingkungan mengganggu lalu lintas manusia lewat pendidikan, lewat pengajian dan seterusnya. Karena yang menemukan beberapa santri yang terkena berarti tidak berlangsung. Mungkin tentu ada lulusan indri sebagai mas'uliyah tanggung jawab dari kepala dan penghulu untuk kita sama-sama ikhtiarkan jaga generasi kita dari hal-hal yang merusak akal. Dalam akal sihir maka yang lain pun ikut sihir. Jamaah sekalian rahimahullah, saya ketahui tujuan syariat ini adalah hifzul mal, memelihara harta benda. Karena harta benda satekadu sapedaran ini itulah yang menyebabkan pintu doa ini dimakbulkan. Disebutkan dalam kitab hadis arba'in, iman yang terempuk otak bulu jatuh ini lalu nampak Ka'bah Mekah, lalu berdoa di dulu Ka'bah, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram fa anna yustajab lahu. Dan jenis tempat Ka'bah ini lalu kakena barang haram, pakaian barang haram, berembik yang tak termakbulan yang belum. Oleh karena itu bahwa menjaga harta benda agar nyampe satu pendaratan ini melalui proses yang haram, yang halal dan terpelihara dari yang syubhat. Karena syubhat ini juga akan merusak kesucian agama. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi. Saya hindari barang syubhat, maka akan terpelihara, akan suci agama dan kehormatan yang luhur Islamnya. Jangan sekalian rahimahullah, termasuk bagian dari menjaga harta benda yang ketiga adalah berkaitan dengan menjaga bidadari, kaitan dengan judi online. Mudah-mudahan ada kebijakan dari pemerintah untuk ini yang paling yang paling abdul, amar ma'ruf ini dia ini dengan tangannya. Kenapa penting kita sampaikan kaitan dengan judi online ini? Karena banyak kasus yang menyebabkan hilangnya nyawa. Nah, cerita viral di TV ini semamun sedut senina. Pada tahu mencak senina dari polisi, semamun dari polisi mensekok semamun. Sebur si minyak ajar-ajar isu ini payu pelampiasan dari payu ke sudut. Balik ini seminggu ni ke Lombok Timur balik. Malam sebelum Muharram ni kita tidak ini jangan nyampian potongan. Betulan sebelum dah kaca. Setepek. Dia nak kira cerita sekarang. Baru setelah yang berangkat ni keluarga ni perampil cerita ibadah. Senina dengan judi online. Anda siap malam ni sertifikat balik ke sana. Auzubillah min zalik, kita sampai laut. Jadi remnya masjid tak boleh judi. Mereka berjumpa dengan korban yang judi online ke? Auzubillah ni
mencet dalam divisi ini dalam rangka untuk hifzul mal, memelihara hak. Dalam Al-Quran, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, maling-maling malik ini pelang iman. Kalau makin saya tahu pelang iman pelang pegawaian kan setor jaringan. Kita berharap sama pemerintah mudah-mudahan ada usulan dari kelompok sana agar yang merusak hartanya itu untuk di-stop, karena itulah yang paling kuat secara perang kaitan dengan amar ma'ruf dengan tanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya tujuan syariat yang berusaha ini adalah hifzun nasab, memelihara keturunan. Wajib yang belum sekalian bangun cara goyah keluarga sedina dikit dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini mulia karena keturunannya. Sehingga beliau dinakin perhatian yang kita baca di Nabi unin lagi ulama, nasabun tahsibul ula biula qalla danha nujumahal jawza habbata iqdu sunan wa fakhar anta bihim yatimatul asma fa'akrim bihi min nasabin tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Pemulihan keturunan Nabi ini karena terpelihara dari sifat-sifat perbuatan zina, perbuatan sero, perbuatan yang tidak benar. Allah yang menjamin bahwa nasab Rasulullah ini terpelihara dari perbuatan zina min Adamin wa abihi wa ummi, lewat sejak Nabi Adam sampai Inak Nubi ini lewat pintu pernikahan. Oleh karena ini waktu khusus Inak salimudi rame ini jaga dijajari ke nah maklah mudah waya sesi sekolah aliyah kuliah, namun anak dengan patu soleh arwatan peralihan kira-kira berarti di mana oleh lalu maksiat kira-kira pegawai harap kalau semua menikah dengan patu soleh taat harap pegawai arwatan suruh dalam rangka untuk hifzul nasab, menjaga keturunan yang rukun. Pohon keturunan ini perlu jamaah. Pertama, keturunan yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini adalah nasabnya para alim ulama. Yang kedua ini adalah nasabnya orang soleh. Ini jauh dari keturunan yang ulama jamaah mana-mana dengan soleh. Ini kita ikhtiarkan dengan cara sama-sama ampusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri, jaga keluarga dengan hal-hal yang menyebabkan tamat. Jamaah sekalian rahimahullah, ini berkaitan dengan menjaga nasab yang berhubung Islam. Yang aku yakin suatu saat akan ada lahir generasi dari Datuk Imamullah. Suatu saat akan nampak. Karena apa? Nasab ini ibarat permata. Kadang bawa pindah-pindah tapi suatu saat akan nampak, akan bersinar lagi dari keturunan sampai 3 tahun dan mati ini. Kita harus yakini karena nasab alim ulama apalagi memiliki murid terus bilang waktu kelewat terbaca dulu ini. Suatu saat akan ada lagi datang soleh
generasi yang masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimahullah. Selanjutnya ini adalah tujuan syariat ini adalah hifzul arad, menjaga kehormatan dan kanggo saling sempatan. Sehat ini kita menjaga kehormatan dan kanggo kena dengan santri atau dan kanggo kamu balik dengan ucapan salam. Ya hikmah kali ini yang teras, ya hikmah ini balik ini yang juga tajas agama ini, namun bertemu ucapan salam telu kali. Salam sa pertama ini pemberitahuan, salam sa kedua ini kepastian, siap-siap, salam sa kedua ini jangan terima atau tidak. Ini logo pasti dimiliki bukan lawan soal silam memang kelewat berupa kegiatan sholat jenazah, nikahan, maulid baru ganti kelelep. Assalamualaikum lalu satu kali ucapan salam makin goyang satu kali salah jangan kasih penak bareng penak pun ngajahan motoran ini tanya takut kalau kamu sami mau ziarah ayah anda kami di batu longkot jangan sambung nama paksa dia assalamualaikum dengan tukang guru kira ada sobat kamu di mana atau ketua dia biasa waktu dia hati beliau waktu dia jaga adab dalam adab tuan guru itu datang bertemu Yahudi kesal datang balik waktu dengan sekitar waktu khusus tanya aku orang tuan guru tuturin tantu awal sampai lupanya apa waktu disebut namun dengan kirang tidur jendela dengar tapi bahasa Nabi lecok untuk waktu itu tidak bisa nak lawan aib keluarga ini kepemitaan kita ajak bertemu ini ucapan salam kedua kali kecuali darurat arah kematian arah kebakaran itu dipaksa dulu di jalan serengan motor ini lain hal kakut tak menyelonong ni kalau meninggal cabut distrik ni kalau selaput jumlah ini kerana untuk menjaga kehormatan tradisi adat Sasak arah teras di balik arah berugel di balik dia terima temuin adik utama itu dalam arah senina arah anak jamaah sekalian rahimahullah. Selanjutnya ini adalah pertama baru kemudian terakhir ini adalah hifzul nafs, menjaga jiwa dan kanggo saling mati pada semeton Islam balasannya ibarat jangan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan. Saya mati pada Islam sengaja balasannya kita neraka jahannam kal malik wa ghadiballahu alaihi tamangkan Allah Taala wa anana kalakna wa atara ala azim tersediaan adab sah beli oleh karena itu sampuna gara-gara kanak baja atau unik percot atau gara-gara nyongkola segede-gede dengan saling galah auzubillah min zalik jadi saya umat Rasulullah ini wajib pada saling jaga, saling pelihara karena inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada bahwa darah kalian terpelihara, kehormatan kalian terpelihara, harta benda kalian juga adalah terpelihara atas nama agama, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dimaksud dengan nafas itu. Yang tambahan sedikit jamaah menurut
kejadian ini maqasid syara' ini adalah hifzul watan. Jaga agama, hifzul watan ini jaga negara. Karena mungkin kita bisa membangun kalau negara kita tidak aman. Kita tahu bangun bengkel ini namun dia dalam kondisi pun masih aman. Wajib jaga negara yang belum Islam. Makanya ada fatwa resolusi jihad dari Hadratus Syekh bahwa orang yang masuk ke negara kita mengganggu maka hukumnya fardu ain karena kode tawak balik di negara untuk menjaga negara yang belum Islam. Kami yang berwajib jaga negara zaman ya tak bukan kena ya tak bergawian ya tak mati dia tak bakal dalam negara yang belum wajib kita jaga negara kita ini karena disinilah kita tempat lahir, disinilah tempat kita minum makan, bahkan disinilah kita tempat dimakamkan. Jawab sekalian rahimahullah, ini yang berkaitan dengan pokok-pokok agama dari 6 unsur nikilah yang berkembang menjadi karya-karya para alim ulama. Tersusunlah dalam kitab, melahirkan kitab fikih. Fikih ini ada 4 komponennya: bab ibadah, bab muamalah, bab munakahat, dan bab jinayah. Bab ibadah menjaga agama, bab jinayah menjaga harta benda, menjaga negara, jiwa, dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekedar ini yang dapat dia sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekedar ini datang dengan desi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang ini datang dengan dewek yang pribadi. Begitu nasambur kemudian dibagi seterkam ceramah para salah berikan namun ada salah foto ada salah media hilang salah tersebar dengan baik. Alhamdulillah Guru Mukhtar dekat Guru Mukhtar dekat ini yang budaya saran ceramah dengan RI ini kalau ceramah tangir Bahasa pura ini hal-hal yang kurang kita dan demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan tempat ini kita diberikan keberkahan berkah pada diri kita, keluarga, lingkungan, masyarakat yang bersemangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tutina biha min al-ahwal wal afat wa taqdirna min jami'il al-hajat wa tuhina min jami'is sayyi'at wal zunubat tarhamuna biha innaka ta'lamu wa tadbiruna biha aqsam wa yaqulu khairan bil hayat wa taqdirna min al-mushrikin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa jahra wa taqdirna اللهم صل على اللهم انا نسالك المعاني والشكر ربنا وانت نصرنا حتى نصرنا ورسولنا ربنا يا ربنا قضيت انت ولينا في الدنيا والاخره. ربنا مسلمين وحبنا بالصالحين. اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وامهاتنا وآتنا للوالد والشيخ خصوصا من حسن القريب وقلوب وصول ومن يسير المؤمنين. ربنا لنا من كل حسنة ومن آخر حسنة عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد رب العالمين. الفاتحة. الباب